Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Airmovie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah meraih kemenangan dalam menghancurkan markas para Knockers, hari itu di hutan, Osman berkata, "Kita mematahkan kesombongan Naiman dan mengambil keberaniannya, dan semua orang dapat melihat bahwa dia bisa dihancurkan. Sekarang giliran mereka untuk bergerak." Lalu Turgut mengatakan, "Aku bertanya-tanya, apa yang akan menjadi langkah mereka selanjutnya?" Para Knockers dikerahkan di sekitar Karasid dan Candarit. Mereka ingin memberikan jawaban mereka dengan serangan berdarah, Osman Bey. Kemudian Osman berkata, jika ini adalah tujuan mereka, pada saat itu, pasukan Parabe ingin menghancurkan kita saat mereka ada di sini. Tapi tujuan mereka adalah kita. Mereka yang tidak patuh, mereka yang memberontak. Lalu Oktembe berkata, "Beim, kita sudah menghancurkan pasukan Naiman. Sekarang, dia tidak memiliki banyak kekuatan seperti dulu." Namun Osman mengatakan, dia akan ingin mendapatkan kekuatannya lagi. Dia ingin menyerang kita dengan menggunakan Olof. Tapi, dia tidak akan bergerak sebelum dia yakin akan kemenangannya. Lalu Turgut mengatakan, "Aku sudah lama bertarung dengan Olof. Dia lemah dalam jumlah tentara. Kekuatan mana yang akan mereka ikuti untuk bergerak?" Dan Osman menjawab, "Olof adalah penerus Kanta Kuzenos. Dia berpikir bahwa dia akan menggunakan warisan ayah Nikola. Kaisar pasti akan memberinya pasukan." Lalu Turgut mengatakan, "Kalau begitu, akan jauh lebih sulit untuk mengambil kembali Inegol." Namun Osman mengatakan, "Ini saatnya untuk mengambil Inegol. Kita akan mengambilnya apapun yang terjadi. Tidak ada cara lain, atau Naiman akan bergabung dengan pasukan Olof." Lalu Oktembe bertanya, "Tapi bagaimana, Beim?" Sahabat kita beralih sejenak ke kastil Inegol. Melihat jasad Den yang dikirimkan oleh Osman membuat mereka sangat berduka dan penuh dengan kekesalan. Olof berkata, "Osman mengambilmu dariku. Kamu, adik kecilku. Jangan khawatir, Den. Aku akan menangkap semua anak laki-lakinya. Darah mereka akan memenuhi gelasku. Aku akan membawa neraka bagi mereka. Frodi, kita akan menyiapkan pemakaman untuk seorang kesatria. Beritahu semua orang di gereja dan beritahu mereka untuk membuat persiapan." Mendengar ini, Frigg berkata, "Olof, dia tidak percaya pada agamamu. Dia hanya terlihat seperti itu untukmu. Biarkan Valhalla." Seketika Olof mengatakan, "Bagaimana kamu tahu? Yesus akan menyambut Den. Kita akan membalaskan dendamnya. Baik Odin maupun Yesus, mulai sekarang aku hanya percaya pada balas dendam." Lalu Frigg berkata, "Kita akan bersama sehingga balas dendam akan bersama kita. Apa yang akan kita lakukan? Beritahu aku." Dan Olof mengatakan, "Osman tidak hanya menyakiti kita. Kita akan membalas dendam dengan mereka yang marah." Mendengar ini Frigg bertanya, "Siapa mereka?" Tidak lama Naiman dan para Knockersnya datang memasuki ruangan. Sahabat kita beralih lagi ke Osman. Dia berkata, "Naiman mungkin sudah ada di Inegol, tapi dia bukan satu-satunya yang ada di sana. Cherkutai dan Ulgen juga sudah lama berada di sana." Mendengar ini Turgut mengatakan, "Itu sebabnya kita akan keras pada Olof di setiap gerakan mereka, Oktembe." Kemudian Osman berkata, "Turgut Bey adalah orang yang paling tahu tentang kastil. Turgut, kamu akan membawa beberapa Alpen bersamamu. Jangan khawatir, Cherkutai akan membantumu masuk." Dan Turgut mengatakan, "Evalah, seperti yang kau katakan." Sementara itu, Cherkutai yang sudah menerima sebuah surat perintah dari Osman, dengan tersenyum dia berkata, "Ini saatnya, Ulgen. Kita akan menjadikan Inegol tanah air kita lagi dan kembali ke Yenisehir." Mendengar ini Ulgen bertanya, "Apa? Benarkah? Apakah tugas kita benar-benar berakhir?" Dan Cherkutai menjawab, "Ya, Ulgen. Osman Bey sudah memberi kabar tentang penaklukan dan memberitahu kita tentang misi kita. Kita akan membuka pintu Inegol." Mendengar ini Ulgen mengatakan, "Alhamdulillah, kerinduan itu akan berakhir." Horisto juga mengatakan,
Ya, terima kasih Tuhan. Kemudian Cerkutai berkata, sekarang dengarkan aku baik-baik. Kita akan membawa Turgut Bey dan Alpennya ke sini secara diam-diam. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Oktembe berkata, "Evalah Osman Bey, tapi mengambil Inegol hanya akan menghentikan Naiman. Jadi, apa yang dibutuhkan untuk menghancurkan Naiman?" Dan Osman menjawab, "Semua orang akan melakukan tugas mereka, dan langkah untuk menghentikan Naiman itu juga rahasia bagiku." Lalu Turgut bertanya, "Apa langkah kita?" Dan Osman menjawab, "Kita akan bersekutu dengan Fede Sultan." Mendengar ini Oktembe bertanya, "Bagaimana kita akan meyakinkan dia, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Sementara para Bey ingin berurusan denganku, Fede Sultan ingin mengumpulkan tentara. Fede Sultanlah yang mendukungku setelah aku membunuh Samagar." Lalu Turgut mengatakan, "Bahkan jika apa yang dikatakannya mengarah pada persuasi, tidak ada cara untuk mempercayai Ismihan." Namun Osman mengatakan, "Kita tidak harus mempercayainya. Tetapi jika dia berada di pihak kita, Naiman akan berada dalam situasi yang sulit. Namun Fede Sultan sepertinya berpihak pada Naiman. Jika kita membawanya ke pihak kita, maka kita akan menjadi lebih kuat." Lalu Oktembe berkata, "Jika terserah Fede Sultan, semoga kepala kita tidak pergi lebih cepat." Mendengar ini membuat mereka semua tertawa. Lalu Turgut berkata, "Itulah mengapa kami menyebutnya persatuan tertinggi, Oktembe." Dan Oktembe mengatakan, "Ya, kau benar Turgut Bey." Lalu Turgut berkata, "Osman Bey, aku akan memulai persiapan untuk menyelundup ke Inegol." Dan Osman mengatakan, "Ya, semoga perang kita mubarak." Kemudian Turgut dan Oktembe pun pergi bersama para Alpennya. Lalu Osman berkata, "Boran, kirim Alpen ke Badem Duzu, Kizilagaj, dan Kamono. Kamu akan tinggal bersama mereka. Tingkatkan kewaspadaan. Mereka ingin menyerang kita dari mana saja." Dan Boran menjawab, "Seperti yang kau perintahkan, Beim." Kemudian mereka semua pergi dari sana. Sementara itu, di Kastil Inegol, Naiman berkata, "Kapan pasukanmu akan tiba?" Dan Olof menjawab, "Tentaraku akan berada di sini dalam beberapa hari. Ketika tentaraku tiba, aku akan menghancurkan suku dan kota Osman." Namun Naiman berkata, "Osman tahu bahwa kita akan menyerang. Dia mengepung suku itu dengan jebakan. Yenisehir juga seperti itu." Lalu Olof berkata, "Kita melebihi jumlah mereka. Tidak ada jebakan yang bisa menghentikan kita." Kemudian Naiman mengatakan, "Apakah kamu tahu tentang cerita rusa? 5 serigala, mereka lapar dan bau rusa datang. Mereka mengikuti rusa. Serigala tua menyuruh mereka untuk tidak pergi, tetapi serigala muda tetap mengikuti rusa. Matahari telah terbit, semua serigala mati. Rusa menatap ke serigala tua." Lalu Olof bertanya, "Apa yang terjadi selanjutnya? Beritahu juga aku." Dan Naiman menjawab, "Gunung itu bukan milik serigala, itu milik rusa. Mereka mengetahui jurang dan celah sempit. Setelah kita menghancurkan suku itu, Osman telah memasang jebakan. Dengan begitu, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa." Mendengar ini Frigg berkata, Komandan Naiman, apa yang kamu sarankan?" Namun Naiman berkata, "Wanita berbicara lebih sedikit ketika mereka menjadi tahanan, dan mereka tidak pernah diam ketika mereka bebas. Benar kan, Olof?" Tidak terima dengan perkataan Naiman, Frigg berkata, "Aku, Frigg, aku mengenal Yenisehir dengan sangat baik. Aku membawa banyak barang kepada mereka sebagai bagian dari permainanku." Mendengar ini Naiman mengatakan, "Kalau begitu, kamu akan memberitahu kami, wanita. Kamu sudah lama tinggal bersama mereka. Apa yang diperlukan untuk mengepung Yenisehir? Tunjukkan lokasi di sekitar Yenisehir. Ada berapa banyak yang masuk dan juga keluar." Kemudian Frigg mulai menjelaskan kepadanya dengan berkata, "Di Camono, prajurit tua bernama Gazi hidup. Mereka melatih tentara terampil yang sulit dipukul. Tetapi ketika dihancurkan, itu memberi keuntungan besar." Mendengar ini Naiman mengatakan, "Hei wanita, jika kamu akan mengatakan hal-hal seperti itu, maka bicaralah sepanjang waktu. Olof, kamu akan menghancurkan desa ini.
kamu akan membawa Gazi ke kuburan. Selesaikan pekerjaan. Pertama, kita akan mengepung Yenisehir. Kerahkan pasukanmu di pintu keluar suku. Olaf, orang yang keluar tidak bisa masuk lagi." Dan Olaf mengatakan, "Orang yang keluar dari suku akan masuk ke dalam tanah, Komandan Naiman." Kemudian Naiman berkata, "Hancurkan semuanya. Aku membuat yang tidak kenal takut juga menjadi takut, Olaf." Lalu Olaf bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan dalam situasi ini, Komandan?" Dan Naiman menjawab, "Aku akan mengambil harta mereka yang paling berharga. Aku akan menyerang Osman dari tempat yang tidak pernah dia duga. Ayo, kita mulai." Kemudian mereka semua pergi dari sana. Sementara itu, di Yenisehir, dengan gugup Benggi berkata, "Karena kalian memanggilku ke sini dengan tergesa-gesa, kalian pasti sudah memutuskan hukumanku. Benarkah, Hatun?" Dan Malhun menjawab, "Ya, kami memikirkannya dan menemukan hukuman yang pantas untukmu, Benggi Hatun. Kamu akan pergi ke Inegol." Mendengar ini, Benggi bertanya, "Kenapa seperti itu?" Dan Bala mengatakan, "Kamu mengubah Esma menjadi mata-mata. Sekarang kamu akan menjadi mata-mata kami, Benggi Hatun. Kamu akan membawa Frigg kepada kami." Mendengar ini, Benggi bertanya, "Apakah kau sadar dengan apa yang kau bicarakan? Bagaimana itu akan terjadi? Frigg tidak mempercayaiku lagi." Lalu Aisai berkata, "Mencari jalan adalah tugasmu, Benggi Hatun." Bala juga mengatakan, "Osman Bey akan mengambil Inegol, Benggi Hatun. Tidakkah kamu ingin membalas dendam dari Olaf?" Lalu Malhun berkata, "Kami akan mengambil Frigg dan tentaranya dari kastil terlebih dahulu dan mengurangi jumlah mereka. Sekarang beritahu aku, Benggi Hatun, apakah kamu bersama kami?" Mendengar ini membuat Benggi hanya terdiam. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.